Mohon atensi, segera meluncur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, nasib pilu dialami seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan yang harus dibui selama 14 bulan. Novi dipenjara karena menyiram seorang tetangganya dengan air keras karena kerap menguntit Novi. Novi, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Musirawas Utara, hanya bisa menangis saat hanya bisa memeluk anaknya dari balik jeruji besi. Novi divonis 14 bulan penjara atas kasus penyiraman air keras terhadap tetangganya, seorang pria bernama Adnan. Bukan tanpa alasan, Novi ternyata menyiram air keras karena kesal kerap dikuntit Adnan. Adnan diketahui menyukai Novi dan melakukan segala cara mendapatkan Novi. Novi yang risih dengan sikap Adnan sempat melaporkan kejadian itu ke kepala desa dan Adnan sempat dinasehati. Nasihat dari kepala desa tidak diindahkan, Adnan terus mengganggu Novi hingga Novi kesal dan menyiramnya dengan air keras. Setelah kejadian tersebut, Novi dilaporkan ke polisi pada bulan lalu. Jadi kalau kita hitung menurut sistem database masyarakatan itu jatuh di tanggal 26 bulan 7 2025. Itu kalau nggak ada remisi, Pak? Ya, nanti kalau memang dia memenuhi syarat untuk diusulkan remisi, sama remisi lebaran, kalau Agustus tidak nyampe lagi. Nyampe lagi kalau Agustus remisi lebaran kita masukkan syaratnya. Aku tuh nak kata rumah tuh pondok kan, negak pondok kan. Dia tuh aku juga tahu bahasa dia tuh nolong aku tak tahu kan. Aku kan pegawai pergi jam 6 balik jam 3. Jadi dia tuh tiba-tiba nolong. Pihak keluarga Novi memutuskan tidak mengajukan banding atas vonis tersebut. Mereka kini fokus untuk mengurus pembebasan bersyarat agar Novi bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Ditetapkan sebagai tersangka, pria yang mempersekusi seorang siswa SMA untuk bersujud dan menggonggong di Surabaya ditangkap di Bandara Juanda. Sebelum ditangkap, Ivan Sugianto mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Ya, ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah nggak apa-apa, sujud. Sujud dan nggak apa-apa. Sudah, ayo biar selesai. Tim gabungan PPA dan Jatanras Polrestabes Surabaya menangkap Ivan Sugianto di Bandara Juanda. Ivan Sugianto adalah seorang pengusaha asal Surabaya yang memaksa siswa SMA untuk meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Kenapa? Ya, ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah nggak apa-apa, sujud. Sujud dan nggak apa-apa. Sudah, ayo biar selesai. Mendorong. Gonggong dan apa? Biarin. Biarin Pak, biarin. Aksi Ivan ini diduga karena kesal oleh aksi korban yang diduga menghina anaknya. Sebelum ditangkap, Ivan Sugianto melakukan klarifikasi dan menyesali perbuatannya. Ivan meminta maaf kepada orang tua korban dan pihak sekolah. Selain itu, Ivan juga meminta maaf atas arogansinya yang telah membuat kegaduhan. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Setelah dilakukan pemeriksaan selama 3 jam, Ivan akhirnya dijebloskan ke penjara Mapolrestabes Surabaya. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto menegaskan saat ini hanya ada 1 tersangka dari hasil penyidikan. Namun tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru lantaran ada 3 saksi tambahan yang diperiksa. Saat ini tersangkanya hanya yang bersangkutan, saat ini ya. Motifnya apa ya? Motifnya rekan-rekan sudah memahami dan saya yakin sudah tahu bahwa yang bersangkutan
tidak terima anaknya dibully. Kemungkinan ada. Dari ahlinya? Kemungkinan ada dari ahli nanti ya. 3 saksi tambahan itu dari korban itu dari... Ya, jadi 3 saksi tambahan yang kami sampaikan tadi siang itu merupakan saksi korban dan kedua orang tua. Ivan dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman penjara 3 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Harmawan, iNews melaporkan. Seorang ayah di Temanggung, Jawa Tengah tega memperkosa pacar anaknya yang berusia 11 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto tanpa busana korban yang ditemukan pelaku di ponsel anaknya. Pria ini digelandang ke Polres Temanggung usai dilaporkan memperkosa seorang siswi sekolah dasar berusia 11 tahun sebanyak 6 kali yang juga pacar anaknya. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku awalnya mendapati foto tanpa busana korban yang ada di ponsel anaknya. Pelaku lalu mengancam akan menyebarkan foto tersebut jika korban tidak menuruti kemauan pelaku. Korban sempat melawan namun tidak berdaya dan ketakutan dengan ancaman pelaku. Tersangka menyetubuhi korban. Tersangka mengatakan, "Nek ra gelem fotomu tak sebar." Foto korban telanjang dada yang korban kirimkan ke pacarnya. Saat itu korban hanya diam, kemudian tubuh korban dipepetkan di dalam tembok sehingga korban berteriak dan tersangka membekap korban. Korban yang masih belia kini trauma dan dalam penanganan Dinas Sosial Temanggung. Sementara atas perbuatan bejatnya itu, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Warga desa Sidada di Indramayu, Jawa Barat menggeruduk rumah seorang warga yang diduga memperkosa anak kandungnya sendiri. Warga geram setelah korban menceritakan perbuatan bejat ayahnya 3 kali saat kondisi rumahnya sepi. Puluhan warga Horgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mengarak seorang pria Parubaya, pelaku pelecehan seksual ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Indramayu. Warga yang geram atas ulah pelaku melecehkan anak kandungnya sendiri berusaha menghakimi, tetapi dicegah aparat TNI Polri di lokasi. Pelaku bersama korban yang masih berusia 10 tahun menjalani pemeriksaan intensif di ruang Satreskrim. Aksi bejat pelaku terbongkar saat korban yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar menceritakan peristiwa pilu yang dialaminya kepada teman kelasnya. Sontak cerita korban pun membuat geger warga desa hingga beramai-ramai mendatangi dan mengamankan pelaku di rumahnya. 3 kali di rumahnya sendiri? Di rumah dengan di kebun-kebun katanya Pak. Itu ya beneran dari anaknya itu. Sejak kapan Pak aksi kayak gitu? Ya kurang tahu itu sejak kapan ya. Jelas mah sudah lama katanya, sudah 3 kali. Itu tadi itu. Ibu korban tahu Pak? Ibu korban tadi pengakuannya sudah tahu. Makanya nanti kita juga, karena saya mengamankan itu, saya bawa tadi ke Polsek sementara itu. Petugas belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini dan masih memeriksa pelaku serta korban di unit PPA Satreskrim Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk pastikan penyebab kematian korban yang jasadnya dibuang di Jalan Trans Sulawesi. Nantikan informasinya usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur. Mohon atensi, segera meluncur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, 2 pelaku curanmor di Tapos, Depok beraksi dengan cara merusak gembok pagar rumah dan berhasil membawa kabur sepeda motor dengan cara dibopong. Aksi pencurian sepeda motor ini terekam kamera pengawas.
Inilah detik-detik peristiwa pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak motor dan membopong motor curiannya. Peristiwa terjadi saat korban sedang tertidur pulas, pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan aksinya. Korban mengatakan motornya hilang saat pagi hari hendak melakukan aktivitas bekerja. Kejadian ini bukanlah yang pertama, melainkan sudah sering ada pencurian di sekitar tempat tinggalnya lantaran tak ada petugas keamanan yang siaga. Pintu pagar sih digembok sama di rantai. Gemboknya itu juga pakai gembok yang agak mahal gitu. Jadi emang ya kalau dari pengamanan dari rantai, gembok sama CCTV aja sih. Artinya sudah pengamanan double ya Mas, gembok sama rantai ya? Iya, udah double. Motor pun dikunci stang motor? Kalau motor dikunci stang, kunci stangnya ke kanan. Mas, kalau dari CCTV pelaku berapa orang? Ya? Pelaku berapa orang? 2 orang sih kalau ada yang kelihatan dari CCTV. Korban berharap agar pihak kepolisian dapat segera menangkap para pelaku yang dinilai sudah sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Warga mengamuk merusak sebuah warung yang diduga menjual obat-obatan terlarang. Pemilik warung dipancing oleh seorang warga yang menyamar berpura-pura membeli obat keras. Emosi warga tak tertahan setelah mengetahui bahwa warung yang selama ini mereka curigai benar-benar menjual obat-obatan keras terlarang. Penjual obat berkedok warung kelontong di Kampung Pangleseran, Sukabumi, Jawa Barat. Warga curiga karena banyak pemuda dan pelajar bolak-balik mendatangi warung dan pergi tanpa membawa barang belanjaan. Seorang warga akhirnya menyamar, berpura-pura membeli obat keras. Pemilik warung terpancing hingga terbongkarlah perdagangan obat-obatan ilegal tersebut. Untuk sementara itu kita amankan ada 1.102 dari obat keras terbatas. Itu berapa warung? Dari pemeriksaan saksi itu dari 1 kios. Nah. Dalam penggerebekan ditemukan ribuan butir obat keras golongan G dari beragam jenis seperti Tramadol, Trix, dan Eximer. 3 pemuda penjaga warung berinisial H, A, dan M diperiksa intensif di Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota. Warga diimbau melapor ke pihak berwajib jika menemukan aktivitas yang mencurigakan dan tidak main hakim sendiri. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Polisi menggerebek jaringan narkoba sabu di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sindikat ini ternyata dikendalikan seorang ketua RT. Bahkan transaksi narkoba dilakukan di rumah sang ketua RT. Petugas bergegas menangkap satu demi satu sasaran dalam penggerebekan terhadap jaringan narkoba di Desa Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Jaringan ini ditutupi dengan rapi. Salah satu pengendali jaringan ini adalah ketua RT setempat. Bahkan transaksi narkoba juga dilakukan di rumah ketua RT. Petugas Satres Narkoba Polres Muaro Jambi dibantu tim unit reskrim Polsek Sekernan berhasil mengamankan 9 orang tersangka penyalahgunaan narkoba. Jaringan ini terungkap dari penangkapan dalam sebuah razia di wilayah Kecamatan Marosebo, Muaro Jambi. Dari TKP yang pertama, dari 4,59 gram sabu-sabu apabila kita rupiahkan 5.500.000. Dari TKP yang kedua kurang lebih 28,5 gram apabila kita rupiahkan adalah 28.119.000. Dari operasi ini, polisi menyita barang bukti 28,55 gram sabu, alat timbang digital, dan uang jutaan rupiah. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafi, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Cisauk menggerebek produksi minuman keras jenis arak ilegal di Bakti Jaya Setu, Tangerang Selatan, Banten. Dari tangan 3 pelaku, polisi mengamankan barang bukti 200 botol arak ilegal siap edar. Botol arak dalam bentuk
Inilah video yang terekam kamera ponsel saat unit reskrim Polsek Cisauk menggerebek sebuah gudang di kawasan Bakti Jaya Setu, Tangerang Selatan, Banten. Penggerebekan ini dilakukan adanya laporan masyarakat tentang produksi minuman keras jenis arak ilegal. Selain menyita 200 botol arak ilegal siap edar, polisi juga mengamankan 3 orang pelaku yakni AR, LCI, dan AM. Salah seorang saksi mata mengatakan jika produksi arak ilegal ini belum lama dilakukan oleh para pelaku. Kalau ini produksi, setahu saya baru produksi, karena saya di sini juga ya. Saya tepatnya di sini, karena kan bersebelahan ini warung. Karena saya sering main ke pabrik. Jadi saya lihat sendiri kalau pada saat produksi mereka, pasti saya di dalam tuh ngeliat ketawa-ketawa, gurau-gurau. Karena pekerjaannya juga, makanya saya bilang begitu tadi itu, 2 orang cuma pekerjanya. Sementara itu, aparat Polsek Cisauk yang menangani kasus ini belum memberikan keterangan resmi terkait penggerebekan miras ilegal jenis arak. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengusaha martabak di Malang menganiaya istrinya dengan senjata tajam hingga terluka parah. Meski berusaha dihentikan warga, pelaku tak berhenti menganiaya korban. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di toko martabak di Jalan Perum Asri Katon di Pakis, Malang atas penganiayaan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Pasangan suami istri pengusaha martabak ini tidak terlihat cekcok sebelumnya. Namun tiba-tiba melakukan penganiayaan sehingga istrinya meminta pertolongan. Korban terluka parah karena pelaku menganiayanya dengan senjata tajam. Ngambil ada tangga itu tadi. Ada tangga langsung saya pukulin ke pipinya itu, langsung agak berhenti, saya langsung lari minta tolong-tolong gitu. Iya wes ya. Berarti sampean sempat bantu. Iya. Korban ya. Bilangnya gitu. Lapo ikut-ikut dengan saya suami gitu bilangnya gitu. Pelaku diamankan polisi, sementara korban mengalami sejumlah luka di badannya dan menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk motifnya masih kami dalami dan sekarang korban masih kita larikan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan dan pengobatan. Untuk pelakunya sendiri kemudian sudah ditangkap atau seperti apa? Untuk pelakunya sendiri, suaminya mengalami luka ringan juga. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan pelaku, sementara senjata tajam sudah diamankan. Dari Malang, Jawa Timur, Saifa Jarani, iNews melaporkan. WNA asal Tiongkok tewas usai speedboat yang ditumpanginya menabrak kapal jukung di Badu Asin, Sumatera Selatan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur. Mohon atensi, segera meluncur. Aksi pencurian motor di sebuah kompleks perumahan di Tapos, Kota Depok terekam CCTV. Pelaku yang berjumlah 2 orang dan mengendarai motor beraksi dengan cara merusak gembok pagar rumah korban dan berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban dengan cara dibopong. Peristiwa terjadi saat malam hari ketika penghuni rumah tengah tertidur. Rupanya insiden ini bukan pertama kalinya. Pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke Lapor Polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah daerah. Laporan pertama dari @sanjaya_rd71. Lapor Pak Polisi di Citra Garden 3 Pegadungan, Jakarta Barat. Sering anak-anak pelajar SMA membuat keributan dengan membawa senjata tajam, membuat pengguna jalan resah. Mohon patrolinya, Pak. Laporan yang kedua dari @gilang66. Pak Polisi, sejumlah anak-anak muda ugal-ugalan mengendarai motor di Jalan Buah Batu, Bandung. Sangat mengganggu pengendara lainnya. Mohon ditertibkan, Pak. Laporan yang ketiga dari @samuel_20. Izin melapor, Pak Polisi. Di Jalan Poros, Bangalon, Kutai Timur, Samarinda, masih rawan begal terhadap truk angkut barang, membuat resah warga dan pengguna jalan sekitar. Mohon ditindak, Pak.